start in 3, 2, 1. Please welcome. Oshkosh Corporation mempersembahkan kendaraan rescue and firefighting yang dinamai Striker. Striker merupakan kendaraan rescue and firefighting generasi baru dan termasuk yang paling canggih pada saat ini. Kebakaran di bandar udara yang terkait dengan bahan bakar pesawat, perawatan pesawat atau kecelakaan pesawat memerlukan peralatan pemadam kebakaran dan jenis bahan pemadam khusus. Kendaraan rescue and firefighting ini dengan personel yang terlatih dalam penanganan kebakaran dan pengoperasiannya dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalkan kerugian harta benda. Video ini dibuat untuk memperkenalkan kepada Anda mengenai pengoperasian kendaraan. Namun kita juga harus membaca dan memahami sepenuhnya buku pedoman pengoperasian sebelum mengoperasikan Striker ini. Ingat bahwa kendaraan ini telah disesuaikan untuk kebutuhan dan persyaratan khusus di suatu bandara. Konfigurasi kendaraan yang ada di Bandara Samratulangi Manado bisa jadi berbeda dari kendaraan yang ada di bandara lain. Karena itu, kita harus memahami dan terbiasa dengan posisi panel dan fungsi kontrol kendaraan ataupun kompartemennya. Kita akan memulai video ini dengan berjalan mengelilingi kendaraan. Dari depan kita lihat turret yang terpasang di atap atau biasa kita sebut roof turret. Terdapat juga turret yang terpasang di area bumper kendaraan atau biasa kita sebut bumper turret. Lampu depan, indikator lampu sein, dan lampu kabut yang terletak di bawah bumper. Kaca depan Striker yang lebar ini mampu meningkatkan kemampuan pengemudi untuk mengamati kejadian emergency yang sangat berguna dalam mengambil keputusan. Luasnya kaca depan juga mengurangi kemungkinan terhalangnya pandangan ke depan. Kompartemen tengah pada sisi kiri kendaraan digunakan untuk area penyimpanan, pipa-pipa bahan pemadam, konektor handlamp, serta beberapa rak untuk peralatan, dan terdapat kartu pengisian serta pembuangan bahan pemadam. Itu semua tergantung pilihan saat pemesanan kendaraan. Isi kompartemen penyimpanan di sisi kanan dan kiri kendaraan dapat bervariasi. Bagian belakang pada sisi kiri kendaraan, kita melihat area untuk mengakses bagian mesin Striker ini. Tepat di bawahnya adalah reservoir cairan hidrolik, pengering udara, dan saluran tangki udara kendaraan. Kompartemen atas ini terdapat firefighting system. Beralih ke kompartemen belakang, terdapat beberapa filter kendaraan, motor indikator ataupun overflow air radiator kendaraan, dipstick pengecekan oli kendaraan, dan pengecekan oli power divider. Pada bagian ini memperlihatkan bagian belakang mesin kendaraan, sehingga kita bisa lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan ketegangan belt dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Kompartemen yang ada di belakang tangga ini adalah lokasi untuk pengisian daya baterai, kompresor udara tambahan, ECU transmisi, dan panel distribusi daya kendaraan. Sekarang, mari kita periksa sisi kanan kendaraan. Bagian belakang kanan memiliki dua pintu akses. Yang atas adalah akses ke baterai, reservoir generator hidrolik, dan akses ke bagian mesin. Di bawahnya berisi tangki bahan bakar. Pada bagian sisi kanan depan kendaraan, di atas ini adalah
lokasi gas pendorong DCP atau Dry Chemical Powder, yaitu tabung nitrogen, dan pada kompartemen ini terdapat pusat sistem hidrolik. Kita memiliki beberapa kompartemen. Yang pertama, digunakan untuk menyimpan selang pemadam. Selanjutnya adalah kompartemen yang terdapat beberapa discharge outlet. Berikutnya, kompartemen yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan pendukung lainnya. Akses ini digunakan untuk pengecekan baterai, reservoir generator hidrolik, dan akses ke bagian mesin. Mari kita menuju ke samping kabin. Perhatikan dan gunakan pijakan kaki yang disediakan untuk naik ke kabin. Sekarang kita naik ke area atap. Tangga lipat ini disediakan sebagai sarana yang aman untuk mencapai bagian atas kendaraan. Ini adalah satu-satunya cara yang disarankan untuk mengakses atap dari luar kabin. Nanti kami akan tunjukkan akses ke atap dari dalam kabin. Komponen-komponen yang terpasang pada bagian atas kendaraan ini meliputi roof turret, beacon light atau lampu rotating, pengisian tangki air dan foam, serta peralatan tangga dan selang penghisap. Striker ini dilengkapi dengan beberapa plat data informasi. Plat ini terletak pada tiang pintu kabin sebelah kiri yang menerangkan model dan nomor identifikasi kendaraan. Informasi ini diperlukan saat memesan suku cadang. Catatan perawatan kendaraan Oskos disimpan dengan menggunakan 5 digit terakhir nomor ID kendaraan. Jadi pastikan sudah mencatat 5 digit angkanya sebelum menghubungi pabrikan untuk suatu penanganan perbaikan atau lainnya. Plat identifikasi di bawah kabin pada rangka kiri juga berisi nomor identitas kendaraan. Kendaraan ini dirancang dalam beberapa bagian, yaitu area kabin, bagian tengah, dan bagian belakang kendaraan sebagai komponen utamanya. Kabin berisi panel kontrol untuk mengoperasikan kendaraan dan sistem firefighting atau pemadam kebakaran. Fitur-fiturnya tergantung pada opsi yang telah dipesan. Kabin juga dirancang untuk menampung hingga 5 personel firefighting dengan pengemudi sekaligus operator turret berada di posisi tengah. Desain posisi operator atau pengemudi yang berada di tengah ini memungkinkan pengoperasian kendaraan dilakukan oleh satu orang kru jika diperlukan. Bantuan dari personel lain mungkin juga diperlukan ketika kedua turret, yaitu roof turret dan bumper turret, dioperasikan pada waktu yang sama. Pada bagian tengah kendaraan berisi tangki bahan pemadam, pompa air, dan jalur pipa-pipa. Sementara bagian belakang adalah area mesin, power divider, dan komponen terkaitnya seperti pompa air. Striker ini juga tetap dapat memancarkan air pada kapasitas discharge rate maksimal saat bermanuver, namun dengan kecepatan yang lebih lambat, umumnya dikenal sebagai pump and roll. Roof turret akan memancarkan bahan pemadam air dan foam dengan variasi pancaran seperti pancaran fog dan pancaran solid. Volume air atau discharge rate dapat disesuaikan dengan adanya tombol pilihan high flow dan low flow. Jangkauan roof turret hingga 70 meter pada tipe Striker 3000 ini. Bumper turret memiliki kemampuan pancaran antara 1135 liter sampai 1892 liter per menit tergantung jenis bumper turret. Saat menggunakan handline,
Discharge rate atau liter per menitnya juga bervariasi tergantung pada ukuran dan panjang selang serta ukuran nozzle yang digunakan. Oshkosh Striker tersedia dalam tipe 1500, 3000, dan 4500. Ini berdasarkan kapasitas air dalam US gallon. Ketika model ini memiliki center of gravity yang lebih rendah dari kendaraan pemadam versi sebelumnya, dan dengan sasis selebar 10 feet dapat meningkatkan stabilitas kendaraan. Tinggi kendaraan Oshkosh tanpa nozzle adalah 345,4 cm atau sekitar 3,5 meter. Perkiraan bobot kotor kendaraan adalah 39,4 ton. Lebar kendaraan tanpa kaca spion adalah 304,8 cm atau sekitar 3,05 meter. Panjang kendaraan 1206 cm atau berkisar 12,06 meter. Akselerasi dari 0 hingga 80 km per jam memenuhi dan melebihi persyaratan FAA dengan top speed 112 km per jam. Radius putar untuk Oshkosh 3000 berkisar 35,6 meter. Pada beberapa jenis Striker 3000 dilengkapi juga dengan rear axle steering. Ban belakang ikut belok sekitar 3 derajat dan 1,5 derajat pada kecepatan tinggi yang tentunya akan mengurangi radius putar, meningkatkan kelincahan kendaraan, dan juga membantu mengurangi gesekan pada ban belakang. Di dalam kabin, kita bisa melihat tata letak berbagai fungsi kontrol dan indikator yang dibuat senyaman mungkin. Ini memungkinkan kendaraan dapat dioperasikan oleh satu orang saja. Mulai di sebelah kiri, terdapat tombol master, ignition, start engine, lampu depan, lampu rotating, tombol high idle, dan tombol interaxle. Lampu pada tombol akan menyala saat fungsi tersebut diaktifkan. Beberapa tombol dilengkapi dengan pengunci yang harus digerakkan ke atas sebelum dapat diaktifkan. Fitur ini mencegah aktivitas yang tidak disengaja pada fungsi tombol tersebut. Pada bagian ini digunakan oleh teknisi saat perawatan kendaraan. Di antaranya terdapat pot dan saklar diagnosa kendaraan serta layar LCD transmisi yang terletak di bawah panel. Di sebelah kiri kemudi terdapat tombol pemindah transmisi, 2 parking brake, dan 2 indikator tekanan udara, front tank dan rear tank. Tepat di belakang kemudi adalah panel-panel instrumen yang mudah dibaca. Dengan semua indikator diberi penamaan yang jelas, beberapa lampu indikator membentuk klaster di atas indikator tekanan. Panel dashboard pada sisi kanan kemudi menampilkan tombol untuk sistem pemadaman, serta lampu indikator yang terkait. Pada bagian atas konsol ini terdapat panel radio dan joystick untuk operasi bumper turret. Dan joystick untuk operasi turret. Panel di bagian belakang konsol berisi tombol tambahan untuk menyesuaikan kaca spion, wiper kaca depan, electric window, dan tombol-tombol penerangan. Di belakang kursi pada bagian atas terdapat akses menuju ke atap kendaraan. Perlu diingat bahwa informasi tentang kendaraan yang Anda miliki sudah tersedia di dalam buku manual pengoperasian. Baca dan pahami sepenuhnya sebelum mengoperasikan kendaraan ini, dan berikan perhatian khusus pada peringatan dan catatan yang terdapat pada buku manual kendaraan. Penerimaan sangat jelas, bagaimana sebaliknya?